Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, bercanda adalah sarana manusia mengekspresikan perasaannya. Manusia sebagai makhluk sosial perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mizah atau bercanda adalah wasilah atau sarana untuk mendapatkan kesenangan. Bercanda bisa mendatangkan beberapa faidah, diantaranya dapat memberikan rasa gembira kepada teman, menghilangkan rasa kesendirian dan kesepian, mengakrabkan, melembutkan hati, menghilangkan rasa takut, marah dan stres. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka akan kita temukan riwayat-riwayat bagaimana Rasul dan para sahabatnya terkadang juga bergurau satu dengan yang lainnya. Dari Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Anas yang artinya, sungguh ada seorang lelaki meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah kendaraan untuk dinaiki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku akan memberimu kendaraan berupa anak unta." Orang itu heran, lalu berkata, "Apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Bukankah unta betina itu tidak melahirkan selain unta juga?" Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Mizah atau bercanda banyak terjadi dan sedikit sekali orang yang mengaturnya dan membatasinya dengan aturan syar'i. Bercanda dan bergurau asalnya adalah perkara yang mubah dan boleh asal dilakukan dengan porsi yang tepat, pada waktu yang tepat dan tidak melanggar norma-norma agama. Bergurau pada waktu kita memang membutuhkannya, namun tetap tegas dan serius pada tempat yang memang menuntut kita untuk itu. Ibnu Umar pernah ditanya, apakah dahulu para sahabat suka tertawa? Beliau menjawab, ya. Akan tetapi, iman dalam hati mereka seperti gunung. Bilal bin Sa'ad berkata, aku mendapatkan para sahabat adalah orang yang tegas dalam masalah kehormatan. Namun, sebagaimana mereka juga tertawa dengan yang lainnya. Dan apabila malam telah datang, maka mereka menjadi ahli ibadah. Bercanda atau mizah mendatangkan manfaat, tapi jangan sampai melanggar norma dan etika agama serta tidak menimbulkan dosa. Berikut adalah beberapa batasan dan adab dalam bercanda yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tidak boleh menghina, merendahkan, dan mengejek orang lain. Menghina orang lain atau mengejeknya meskipun hanya sebatas bercanda merupakan perbuatan haram, bahkan dikategorikan dosa besar.
seperti mengejek nama, postur tubuh, kekurangan fisik, sifat, dan lainnya. Dalam salah satu surah Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua adalah tidak berlebihan-lebihan dalam bercanda. Dibolehkannya bercanda adalah dalam rangka mengganti suasana, menghilangkan kejemuan dan kebosanan. Oleh karena itu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam bercanda sehingga waktu kita habis dan terbuang hanya untuk tertawa dan tertawa. Apalagi kalau dibarengi dengan tertawa terbahak-bahak, maka ini tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sering tertawa sebagaimana sabda beliau yang artinya, "Janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah tidak bercanda dengan cara memperolok-olok agama. Tidak boleh menjadikan agama dan syiar-syiar sebagaimana bahan candaan. Sebagaimana tidak boleh menjadikan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai candaan dan gurauan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai pembatal keislaman. Dalam salah satu surah Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah kekufuran, yang mana pelakunya dihukum kafir sesudah beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, maka ia akan masuk neraka sambil menangis. Termasuk dalam larangan ini adalah memperolok-olok sunnah meskipun hanya sekedar bercanda, seperti memperolok-olok orang yang tidak isbal, memanjangkan jenggot, atau wanita yang bercadar, atau bermain-main dengan hukum-hukum syar'i yang lainnya. Yang keempat adalah tidak berdusta dalam bercanda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, celakalah orang yang bercerita lalu berdusta untuk membuat tawa manusia. Celakalah ia, celakalah ia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya saya bercanda dan saya tidaklah mengatakan selain kebenaran. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, tidak menakut-nakuti saudaranya. Seorang muslim hendaklah selalu menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan kondusif. Namun, terkadang karena kebodohannya ia pun berbuat iseng dan bercanda yang tidak tepat, yaitu dengan cara menakuti kawan dan saudaranya yang lain. Modusnya beragam. Ada yang membuat-buat pocongan, suara-suara yang menyeramkan, atau modus-modus lainnya. Perbuatan konyol dan keterlaluan ini berbahaya karena bisa meninggalkan trauma pada si korban. Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan dari Abu Laila, ia berkata,
Para sahabat Rasul telah menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah berjalan di malam hari bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, tatkala salah seorang dari mereka tertidur, sebagian dari mereka beranjak kepadanya dan mengambil talinya, sehingga ia pun ketakutan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, mengambil harta orang lain sambil bercanda. Kalau mengambil harta secara serius maka dinamakan pencurian. Adapun mengambil harta secara bercanda maka ini perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa menimbulkan kejengkelan dan permusuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah salah seorang kalian mengambil barang temannya baik bermain-main maupun serius. Meskipun ia mengambil tongkat temannya, hendaknya ia kembalikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Sekian adab dalam bercanda yang bisa saya bagikan. Semoga kita dalam golongan yang selalu memiliki adab dalam bercanda dan selalu dilindungi dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.